Kamu selalu seperti ini. Aku tidak bisa membedakan apakah kamu marah atau senang. Lalu lihat dia. Lihat apakah kamu bisa tersenyum atau tidak. Siapa dia? Siapa kamu? Kamu bukan Putri Lu Zuo. Jangan khawatir, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tolong bantu aku. Aku tidak ingin menikah dengan orang itu. Aku sudah punya orang lain. Orang yang kamu cintai pasti sangat mencintaimu. Biarkan aku membantumu kabur bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Putri Lu Zuo sangat jelek. Dia bukan Putri Lu Zuo. Lu Zuo tampan dan tinggi. Bagaimana mungkin putrinya jelek? Desas-desus tidak bisa dipercaya. Lalu mengapa Lu Zuo tidak pernah menyangkal desas-desus itu? Hanya dia yang bisa menjawabnya. Sebenarnya aku tidak ingin menikah. Jadi ayahku membuat desas-desus ini untukku. Kenapa? Karena aku lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Dan tidak akan bertahan 1 atau 2 tahun lagi. Asal-usul kecantikan ini mencurigakan. Aku akan membawanya pulang dulu dan menginterogasinya. Ayo yang mulia. Lepaskan. Apakah kamu ingin semua orang tahu bahwa kamu mengambil istriku pada malam pernikahan kita? Perlahan suaramu. Lepaskan. Kamu pikir aku peduli? Apa aku salah? Baiklah. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Sepertinya, Pangeran Mahkota kalah kali ini. Mengapa menyamar sebagai Putri Lu Zuo? Karena aku ingin nyawamu. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu tidak cukup baik. Jadi kamu ternyata. Kamu mengenali aku dengan cepat. Siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan memberitahumu. Bunuh saja aku. Bunuh kamu? Itu terlalu mudah untukmu. Apa yang kamu inginkan? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Apa yang kamu inginkan? Sebelum menyamar sebagai pengantin, kamu seharusnya sudah memperkirakan 10.000 kemungkinan. Hentikan.
Tidak tahan lagi? Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan membunuhmu di masa depan. Aku sudah melihat banyak pembunuh. Tapi wanita suci sepertimu, ini pertama kalinya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan memberitahumu. Itu ayah. Li Wei memberiku tokennya. Melihat token itu seperti melihat pemimpin. Pemimpin? Ini diberikan padaku oleh pemimpin. Aku adalah utusan khusus pemimpin. Sekarang kamu tahu siapa aku? Mengapa kamu tidak melepaskanku? Apa yang kamu lakukan? Kamu membawa begitu banyak barang. Sebagai maharmu. Masih ingin menipuku? Token ada di sini. Bagaimana aku bisa menipumu? Apa kamu bilang? Putri Luzuo, bukan monster jelek. Tapi sebenarnya cukup cantik. Tidak hanya cantik. Bahkan agak memikat. Ada yang tidak beres dengan ini. Berani main trik? Tepat di depan mataku? Junmo menjadi kurang ajar. Tepat sekali. Ibu, bagaimana kalau? Mereka baru saja membuatmu seperti orang bodoh. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Ibu, aku kembali ke rumah besar MU. Tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan untuk memprovokasi dia. Ya. Selidiki pengantin Junmo. Ya. Junma. Jika kamu tidak mati, akan selalu ada duri di hatiku. Dia mengirimmu untuk membunuhku? Lalu apa? Li Wei tidak berbohong padaku. Benar ada pemimpin di dunia persilatan. Jika benar dia. Maka lanjutkan. Kenapa dia memiliki giok ayah? Apakah dia terkait dengan kematian ayah? Aku menyarankanmu untuk mengembalikannya padaku. Kenapa begitu gugup? Hanya sebuah giok. Sebelum aku mati, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Sang pemimpin belum tentu harus membunuhmu. Hanya ingin melihat, apakah kamu memiliki pikiran lain? Dan apakah kamu mengikuti instruksinya? Aku telah diasingkan ke villa ini seumur hidup. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Apakah dia benar-benar ingin aku mati? Kamu tidak harus mati. Tapi kamu tidak menghormatiku. Dan harus dihukum. Kenapa kamu tidak menjelaskan identitasmu lebih awal? Aku adalah utusan rahasia. Apakah aku masih rahasia jika memberitahumu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin salah satu tanganmu. Yang ini? Baik. Jika aku menebas, mungkin aku yang mati. Tebas. Aku tahu kamu tidak akan berani. Kamu lihat apa? Satu tamparan belum cukup. Mencari mati. Laifu. Laifu. Aku tidak bisa bernapas. Yang mulia.
Bangun. Yang mulia, hati-hati dengan kesehatanmu. Lihat ke atas. Kamu seorang Qasim. Berani-beraninya kau memohon padaku. Demi dia, aku akan menyelamatkan nyawamu. Keluarlah sekarang. Misi belum selesai. Tidak bisa pergi. Apa lagi yang kau inginkan? Bagaimana aku bisa melapor ke pemimpin sekarang? Dia akan membunuhku. Apa urusannya denganku? Tapi kalau dipikir-pikir, sekarang kau butuh aku. Kau mengancamku. Lupakan saja. Anggap saja aku memohon padamu. Biarkan aku tinggal di sini beberapa hari lagi. Dan saat aku kembali, aku akan berbicara baik tentangmu ke pemimpin. Tidak perlu. Di dunia ini, hanya dia yang berhak untuk membuat kita mati. Kenapa orang ini begitu konservatif? Jangan sia-siakan anggur dan makanan enak ini. Tunggu. Di mana Putri Luzuo? Tenang saja. Istrimu sudah kabur dengan kekasihnya. Beberapa hari ke depan aku akan menjadi istrimu. Jangan sampai ketahuan. Perilakunya sangat aneh. Tidak seperti orang-orang di sekitar ayah. Tapi kenapa dia membawa token pribadi ayah? Mau ikut aku? Kamu bisa tinggal. Tapi aku punya aturan. Aturan apa? Pertama-tama, kamu harus bertingkah seperti seorang wanita. Tidak ada wanita yang makan sepertimu. Bagaimana aku tidak seperti wanita? Kedua, jangan keluar rumah seenaknya. Dan jangan biarkan siapapun melihatmu. Bukankah itu seperti di penjara? Ketiga, Apa aturan ketiganya? mulai sekarang setiap malam, kamu akan tidur di kamar yang sama denganku. Apa yang kamu inginkan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Statusmu saat ini adalah istriku. Baiklah, aku bisa tidur dengan satu mata terbuka. Ayo tidur. Turunkan aku. Kenapa? Siapa yang membiarkanmu tidur di tempat tidur? Apa kamu laki-laki? Aku laki-laki. Tapi aku tidak memperlakukanmu sebagai wanita. Bisakah kamu setidaknya memberiku bantal? Yang mulia, kami telah menyelidiki dengan teliti. Dia adalah pengantin palsu. Dan kami menemukan ini. Ini menarik. Kenapa aku tidur begitu nyenyak? Siapa kamu? Tuan, biarkan aku membantu Anda mengganti pakaian. Jika kamu tidak bicara, aku akan bertindak. Tuan, kamu menyakitiku. Aku adalah adik dari istrimu. Aku meremehkannya. Adikku melakukan senam pagi. Dia seharusnya segera kembali.
Lihat dia kembali sekarang. Apa kamu membawanya ke sini? Lupa memberitahumu. Dia adalah sepupuku Chen Yuan. Kamu palsu. Bahkan membawa sepupu palsu. Mau mati. Kamu? Dia menyakitiku tadi. Kenapa kamu begitu kasar? Aku menyelamatkannya di jalan. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Sepertinya kamu lupa perjanjian kita dari kemarin. Aku tidak lupa. Kamu tidak? Aku bilang. Aku hanya membawa seseorang pulang. Kalau kamu melakukannya lagi, aku akan mengusirmu dari villa. Jangan mengintimidasi aku. Jangan lupa identitasku. Kalau kamu terus tidak menghormati aku mungkin akan menyebarkan rumor tentangmu. Kemarin kamu memohon padaku untuk membiarkanmu tinggal di villa. Tenang saja. Dia tidak tahu. Benar. Tentang kita. Aku terlalu naif. Berpikir untuk membuat 3 aturan denganmu. Bahkan jika ada 300 aturan, kau tidak akan menggaji di Sarapan. Jangan memaksakan dan merusak reputasiku. Pergi tanya-tanya di dunia persilatan. Zhao Xiaoren selalu tegas. Kamu Zhao Xiaoren? Apa yang salah? Pernah dengar reputasiku? Tidak. Lalu kenapa kamu terkejut? Aku hanya penasaran. Ayah seperti apa yang akan memberi anak perempuannya nama yang begitu ofensif? Jangan bicara buruk tentang ayahku. Aku memilih nama ini sendiri. Artinya pedang untuk membalas dendam pada musuhku. Siapa yang kamu carry balas dendam? Kenapa aku harus memberitahumu? Benar-benar tidak berbudaya. Bilang itu lagi. Aku menyatakan fakta. Anak siapa yang bertingkah seperti kamu? Diam. Aku akan menggigitmu sampai mati. Masih bilang itu? Lepaskan. Xiaoren. Xiaoren, ada apa? Kami sedang bermain-main. Xiaoren, kamu menggigitnya. Ini salah kamu. Dia kan suamimu. Kamu harus selalu menghormati dan mencintainya. Kamu lihat apa? Berhenti atau aku akan mencongkel matamu. Jangan bertengkar hari ini. Sudah lewat. Mari temui Tuan Mo pemilik di sini. Bagaimana dengan aku? Tetap di kamar, jangan keluar. Tuan-tuan dan Nyonya Jun sudah datang. Persilakan mereka masuk. Tuanku. Nyonyaku. Ayah. Zhao Xiaoren. Tuanku, ini adalah. Panggil dokter. Xiaoren. Bukankah aku sudah bilang jangan berkeliaran? Apa yang terjadi padanya? Dia kewalahan karena emosinya. Dia butuh istirahat. Dia baru saja pergi bersama kamu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Zhao Xiaoren. Kenapa dia bertindak seperti ini? Setelah bertemu Mo Wei, aku akan pergi sebentar. Tetap di sini. Tuan, kita sudah menemukan. Beritahu aku.
istri Tuan Jun Mo. Benar-benar bukan Putri Lu Zuo. Seperti yang kuduga. Apa hubungannya antara Tuan Jun Mo dan Zhou Xiaorin? Kita perlu terus menyelidiki. Selidiki sampai tuntas. Pergi ya. Yang mulia, apakah kamu punya dendam terhadap Zhou Xiaoren? Kamu juga tahu dia bukan Putri Lu Zuo. Aku baru saja diberitahu. Putri Lu Zuo telah diganti. Mengapa kau pikir aku menyimpannya? Tidak tahu. Karena dia milik ayah. Memegang token pribadinya. Itu yang mulia. Dia ingin kau mati. Yang mulia, kau tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah tahu trikmu sejak lama. Begitu juga ayah dan ratu. Aku selalu setia padamu yang mulia. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kau telah merawatku selama 10 tahun. Tapi itu tidak berarti kau bisa berbuat sesukamu. Kau masih hidup. Bukan karena belas kasihanku. Aku akan membiarkan Yao menyaksikanku membunuhmu. Setelah aku menemukannya. Untuk membalas dendam pada guru. Aku pantas menerimanya. Akan mati karena kejahatanku. Tapi aku harus membantumu naik tahta. Untuk menebus kejahatan keji yang kulakukan dulu. Kau sudah tahu posisiku. Jaga dirimu baik-baik. Tuhanku, Kembali sekarang. aku tidak lelah. Aku sangat lelah. Jadi jangan membuatku mengatakannya lagi. Ayah? Ayah jangan tinggalkan aku. Memang. Dia ingin membalas dendam untuk ayahnya. Apakah Mo Wei musuhnya? Ayah? Aku tidak punya putri sepertimu. Mengapa kau? Siapa lagi yang bisa? Apa tujuanmu di sini? Dokter bilang api hatimu berlebihan. Ini adalah sup penenang yang dibuat khusus. Minumlah dan besok kau akan merasa lebih baik. Apakah kamu benar-benar baik hati seperti ini? Ayahmu dibunuh oleh Mo Wei. Seberapa banyak yang sudah dia ketahui? Tapi kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak akan bisa membunuhnya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku muntah darah tadi, karena luka dalam. Aku tidak bisa menahannya. Aku mengerti. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aku bahkan mempertimbangkan untuk mengusir Mo Wei dari villa. Tidak perlu melakukan itu. Besok aku akan menjelaskan semuanya. Kepada Tuan Mo, Kalau begitu, minum obatnya sekarang. apakah dia meracuniku? Mungkinkah dia mencoba membunuhku dengan racun? Apa yang dia lihat? Apakah dia menunggu aku memberinya makan? Haruskah aku meminumnya atau tidak? Apakah dia pikir itu beracun? Aku akan meminumnya. Bahkan jika itu racun, aku harus meminumnya. Dia benar-benar menunggu. Aku memberinya makan. Ayo. Tunggu. Maaf. Terlalu panas, aku tidak bisa menahannya.
Minumlah sendiri. Zhao Li, kamu tidak pernah menyangka bahwa aku akan menjadi orangnya untuk memenuhi keinginan terakhirmu. Sangat pahit. Yao juga takut pahit saat kecil. Buka mulutmu. Lepaskan. Berani-beraninya kamu menggigitku? Lepaskan. Hanya bercanda. Sangat kotor. Kamu harus mandi. Aku baru saja muntah ke seluruh tubuhmu. Baunya sangat tidak enak. Aku sudah berencana untuk melakukannya. Pergi cepat. Jangan pedulikan aku pergi. Xiao Ren. Kenapa kamu di sini? Di mana barang-barangku? Semuanya ada di sini. Xiao Ren, apa yang akan kamu lakukan untuk membunuh seseorang? Niat membunuhmu terlalu kuat. Niat membunuhmu terlalu kuat. Mo Wei, matilah. Jadi kamu menipuku. Karena kamu sudah di sini, kamu akan mati bersamanya. Berhenti. Kamu tidak bisa membunuhnya. Maka kamu yang mati dulu, untuk membuka jalan baginya.
Jika Yao masih hidup, dia akan seusiamu. Sadar. Kenapa kamu tidak membunuhku? Siapa nama ayahmu? Kamu tidak pantas untuk tahu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak bisa membantumu. Mo Wei sudah membunuh banyak orang. Dia hanya mencari informasi. Jangan sampai tertipu. Bukan aku yang ingin membunuhnya, tapi sang pemimpin. Aku mengerti. Jadi dia tahu. Kembali dan berada dia. Nyawa Mo Wei adalah milikku. Saat waktunya tiba aku akan membunuhnya sendiri. Apa yang dia bicarakan? Aku belum bisa bertanya. Bertanya akan membuatku terbongkar. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu. Persis seperti itu kepada sang pemimpin. Tetap di sini. Apa yang telah kamu lakukan di belakangku? Mohon maafkan aku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Berhenti bicara dengan teka-teki. Atau aku akan menghancurkan Villa Melati sampai rata dengan tanah. Tuanku, tenanglah. Villa ini adalah hasil kerja keras Tuan Mo. Jangan sampai dihancurkan. Diam. Ini bukan urusanmu. Aku sudah diam-diam memanggil kembali para komandan militer di perbatasan. Kita hanya menunggu perintahmu untuk membantumu membersihkan istana. Keadaan sudah sampai sejauh ini. Tuanku, kau bisa membunuhku. Aku tidak punya niat lain. Tapi masalah ini menyangkut nyawa puluhan ribu prajurit. Kematianku tidak berarti, tapi tolong pertimbangkan kembali. Jadi kau melakukan ini sendirian. Tidak heran ayah ingin membunuhmu. Kau punya bakat dalam pemerintahan. Tapi diasingkan ke Villa Melati. Membiarkan ibu dan anak itu berbuat kerusakan di istana. Aku tidak tahan. Diam, tidak, aku harus bicara. Kau lancang. Tuanku, tenanglah. Tuanku. Jika aku tidak setuju, siapa yang bisa mengasingkanku? Aku hanya tidak ingin berperang. Dan melihat lebih banyak pertumpahan darah. Aku hanya ingin hidup damai. Apakah itu terlalu banyak diminta? Jika kau berpikir seperti ini, itu bukan toleransi, tapi terus mundur. Ini terlalu egois. Haruskah rakyat menderita karena kau ingin hidup yang damai? Cukup. Aku tahu apa yang harus kukatakan dan apa yang harus kulakukan. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk membantumu naik tahta agar rakyat bisa hidup makmur. Ini adalah satu-satunya motivasi hidupku. Sebagai pangeran ketujuh, kamu lahir dari keluarga kerajaan. Kamu harus memikul tanggung jawabmu, bukan mundur. Rakyat telah menampai darah untukmu. Bisakah kamu tega melihatnya? Ini bukan alasan untuk pemberontakanmu. Jika kaisar menginginkan menteri mati, menteri harus patuh. Aku bukan kaisarmu. Saatnya tiba untuk membunuhmu. Aku akan melakukannya sendiri. Aku memperingatkanmu. Jangan bertindak gegabah. Di selatan kota musim semi telah tiba lagi. Hanya bunga plum yang terlihat. Manusia mungkin menderita ribuan penyakit. Hanya kerinduan yang tak tersembuhkan
Kamu datang begitu cepat. Parentadari Tuan Kira. Jika kamu melangkah keluar dari villa Melati, kami akan membunuhmu. Yang Mulia, aku telah menyelidiki dengan tuntas. Para pembunuh itu dikirim oleh putra mahkota. Aku tahu. Yang Mulia, apakah kamu belum mengerti? Putra mahkota dan Ibu Suri tidak akan membiarkanmu hidup. Ini urusanku. Yang Mulia, tinggalkan villa malam ini. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan melindungimu? Tidak ada diskusi lagi. Jangan lupakan Misimo. Meskipun kamu mencari hingga ujung bumi, menggali pegunungan bersalju, kamu harus menemukan Yao. Mengerti? Aku akan segera melakukannya. Kembali setelah Cao Xiaoren pergi. Dalam beberapa hari. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membunuhnya. Apakah Anda belum cukup membunuh? Saya tahu dia bekerja untuk Yang Mulia. Jika Anda menemukan Putri Luzuo dan menyangkal pernah bertemu dengannya, bahkan Yang Mulia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda ingin mengulangi kesalahan Anda? Kesalahan Anda dari masa lalu cukup untuk membuat saya merobek Anda menjadi potongan-potongan. Saya menyuruh Anda mencari Yao untuk membiarkan Anda menebus dosa Anda. Dimengerti? Saya bisa mati untuk itu. Jika Cao Xiaoren tetap hidup, terlalu banyak yang akan mati. Saya mengerti pikiran Anda. Jika itu masalahnya, saya punya rencana lain. Jadikan Cao Xiaoren benar-benar menjadi milik Anda. Apa maksudmu? Dengan penampilanmu, bukan hanya wanita biasa, banyak pria pun akan memuji penampilanmu setelah bertemu denganmu. Omong kosong. Ini bukan omong kosong. Yang Mulia, jika Anda menunjukkan Cao Xiaoren lebih banyak perhatian dan kasih sayang, dia akan jatuh cinta pada Anda dan tidak bisa melepaskan diri. Kemana saja kamu? Membuatkanmu beberapa bola ketan. Omong kosong. Kamu pergi mencari Mo Wei. Saya memang pergi mencarinya, tapi dia sudah pergi. Dia benar-benar membiarkan Mo Wei pergi. Tapi kenapa dia tersenyum padaku? Apa rencananya? Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Apakah kamu ingin saya menyuapimu? Jangan mendekat. Apa yang kamu tekatkan? Itu cuma bola ketan. Aku yang bikin sendiri. Kamu gila ya? Aneh, jangan ikutin aku. Sudah kubilang jangan ikutin aku. Bola ketan. Kamu ngapain? Makan. Bukannya Mo Wei bilang, kalau aku lembut dan perhatian, dia akan jatuh cinta padaku. Kenapa dia kayak aku bikin dia gila? Kamu kasih racun ini ya? Aku yang makan, oke? Hati-hati, ini panas. Cao Xiaoren. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku harus bunuh Mo Wei. Kasih tahu aku dia di mana. Pulang dan kasih tahu Yang Mulia.
Aku yang urus. Mo Wei. Yang mulia, kamu ngomong apa? Kamu nggak kenal Yang Mulia. Tentu saja aku kenal Yang Mulia. Dia itu kaisar. Kenapa dia tiba-tiba sebut kaisar? Aku peringatkan kamu. Pemimpin suruh aku bawa Mo Wei kembali. Lebih baik kamu kasih tahu aku. Dia di mana? Dia bohong. Siapa dia sebenarnya? Mo Wei akan kembali dalam beberapa hari. Tinggal di villa. Dan tunggu dia. Kalau aku bunuh dia, aku nggak bisa ketemu Mo Wei. Apa yang harus aku lakukan? Waktu kepala sudah hampir habis. Ulang lagi. Jangan keluyuran. Jangan sia-siakan. Apa yang terjadi? Yang Mulia. Mereka jaga di luar villa Melati. Di luar kota pagi ini. Tidak berguna. Bersihkan. Kirim lebih banyak orang. Untuk mengawasi villa Jasmine dengan cermat. Ya, tunggu. Ibu, kenapa kau di sini? Apakah kau lupa? Apa yang kukatakan padamu? Apa yang kau katakan? Kuberitahu untuk tetap di Menshan. Dan jangan melakukan apa-apa. Jika kau ingin mengamankan tahta, kau harus mendapatkannya dengan cara yang sah. Jika kau membuat keributan, dan tidak bisa menangani akibatnya, ketika ayahmu mengetahuinya, bahkan aku tidak bisa membantumu. Aku mengerti ibu. Tapi ketiganya ini, bertindak sendiri. Kau tidak bisa menyalahkanku ibu. Lagi-lagi dengan tamparan. Kuberitahu padamu, untuk tetap di tempat. Aku akan menanganinya. Bagaimana kau akan melakukannya? Sudah bertahun-tahun. Simiwa orang sudah mati. Tapi dia masih hidup. Mereka terlalu banyak mendengar. Mereka tidak bisa hidup. Jika kau membunuh mereka, siapa yang akan membantuku membunuh Jun Emo? Dia juga tidak akan hidup lama. Tunggu aku. Bukankah sudah kukatakan untuk tetap di villa? Kenapa kau mengikutiku? Mengikutimu untuk menemukan Mo Wei. Targetmu seharusnya aku kan? Karena kau di sini. Mari kita bicara baik-baik. Di Chanhua Pavilion. Kau ada di sana untuk membunuhku. Kau menyamar sebagai Putri Luzuo untuk membunuhku. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Aku tidak bisa mengalahkannya. Karena, Apakah kau mengenali Liontin Gyo ini? tentu saja tidak. Karena, Kau kenal Zhao Li. aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sepertinya kamu lupa pelajaran terakhirmu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang seharusnya aku lakukan sejak lama? Pemimpin tidak akan mengampunimu. Masih saja keras kepala. Hentikan. Katakan yang sebenarnya.
Dia menembus blokiranku. Binatang, Aku hanya mencoba menakutimu. Apa yang membuatmu mengambil risiko mati dengan menembus daripada berbicara? jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Kamu bisa mencoba membunuhku kapan saja kamu mau. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Lepaskan. Aduh, aduh, aduh. Hati-hati. Apa ini? Lepaskan aku. Baiklah. Tulangnya seharusnya baik-baik saja. Mungkin akan sedikit sakit. Tahanlah. Siapa yang kamu pandang rendah? Selesai. Maaf. Cara aku bertindak tadi tidak seperti seorang pria. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Masih mencoba menipuku. Menggunakan Liontin Batu Ayo untuk mendapatkan kepercayaanku? Mimpi saja. Sebenarnya Sauli adalah Kenapa kamu suka sekali melempar batu ke air? Aku tidak tahu. Aku hanya suka cara percikannya terlihat. Ini menarik. Cara kamu melempar batu mengingatkanku pada ibuku. Tak ada yang baik keluar dari mulutmu. Ngomong-ngomong, kamu suka sekali meludah di wajah orang. Dulu ketika aku melakukannya, ibuku akan tertawa dan lari. Tapi kenapa kamu tidak lari? Karena aku tidak ingin seperti ibumu. Aku hanya menggodamu. Lihatlah dirimu. Hentikan. Aku tidak akan membutuhkannya dalam beberapa hari ke depan. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa rambutmu begitu berantakan? Tidak ada, hanya pergi ke gunung belakang. Tidak sengaja menjadi berantakan. Apakah dengan dia? Xiao Ren, jangan bilang kamu menyukainya. Omong kosong. Bahkan jika semua pria di dunia mati, aku tidak akan menyukainya. Itu bagus. Xiao Ren, jangan lupa. Dia adalah majikan dari pembunuh ayahmu. Majikan? Bagaimana dia bisa menjadi majikan Mo Wei? Xiao Ren, ini adalah villa melati. Mo Wei adalah tuan villa.
Siapa yang kamu pikir bisa memerintah, Tuan Villa? Tapi dia berjanji padaku bahwa Moe akan kembali jika apa yang dia katakan benar. Itu berarti dia mengirim Moe dalam misi. Jadi mereka bekerja sama. Dan dia adalah majikan Moe. Dia mandi setiap hari. Pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ini kesempatan yang bagus. Dia di mana? Apa? Sudah datang untuk membunuhku? Tampaknya banyak orang ingin kamu mati. Bahkan saat mandi, kau sangat waspada. Kita sudah berimbang. Kamu juga melihatku. Tidak tahu malu. Kamu mengintipku mandi. Apa aku yang tidak tahu malu? Siapa yang mau mengintipmu? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepas. Sekarang, kau sama sekali tidak bisa membunuhku. Karena kau sangat hina. Kamu dan Moe sama-sama brengsek. Kamu sangat ingin aku mati? Bukankah kamu pantas mati? Master tolong berhenti. Jika kau lanjutkan banyak orang akan mati. Run, Yao, run. Master. Ya. Kami pantas mati. Pembunuh, lindungi Tuan Junmo. Ada orang di sini. Tetap di sini. Kamu pantas menerimanya. Teruslah bertarung. Aku akan menikmati diri sendiri. Karena kamu sudah di sini. Mengapa bersembunyi? Wajah yang tampan. Hanya kamu? Untuk melawan kalian berdua. Satu orang sudah cukup. Kamu terlalu percaya diri. Gerak. Sudah lama sekali.
Sejak seseorang datang ke villa untuk membunuhku, tampaknya mereka tidak sabar. Zhao Xiaoren. Xiaoren ini aku. Mengapa kamu di sini? Kita bicara nanti. Aduh, Kamu baik-baik saja? Xiaoren. jangan kejar mereka. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Kamu benar-benar punya kebiasaan mengabaikan apa yang aku katakan. Bukankah aku sudah bilang untuk tetap di villa? Aku akan mengikutimu. Sampai Moe muncul. Kamu ingin mencari kesempatan untuk membunuhku. Ya? Aku memang ingin membunuhmu. Lalu apa tujuan cambuk tadi? Aku tidak ingin kamu dibunuh oleh orang lain. Baiklah. Jika aku bisa mati di tanganmu, itu tidak akan terlalu buruk. Tapi saat waktunya tiba, tolong lakukan dengan cepat. Aku sangat benci rasa sakit. Jangan pikir aku tidak berani. Bukan kamu tidak berani. Kamu hanya ingin tahu sesuatu dari aku. Benar. Apakah kamu musuh atau teman? Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak berpikir kamu bisa. Aku bisa. Kamu yang lakukan, atau aku yang akan melakukannya sendiri. Baiklah kamu yang lakukan. Percayalah padaku. Yao. Apa ini? Oh, ini tanda lahir. Aku memilikinya sejak lahir. Dia adalah Yao. Tidak heran dia selalu ingin tahu, mengapa Liontin Giok Master ada padaku. Ada apa? Tidak ada. Hanya takut. Menyakiti kamu. Oh, dia begitu lembut.
Malam ini kamu tidur di tempat tidur. Kamu baik sekali hari ini. Tempat tidur memang lebih nyaman. Siluet ini terasa familiar. Apa yang terjadi padanya, Ayah? Dia kehilangan orang yang paling dicintainya. Pergi temani dia. Jangan sedih. Aku akan menemanimu. Pergi sana. Aku akan memelukmu, agar kesedihanmu bisa kita bagi bersama. Siapa yang memberimu giok gantung itu? Kamu ngapain? Akulah. Ayo tidur. Xiao Ren. Kenapa kamu di sini? Kalian berdua. Bukan apa-apa. Kapan kamu bisa belajar sopan santun? Ada dua kerabatmu yang bikin ribut di rumah besar ini. Jadi aku harus datang mencarimu. Kamu bilang apa? Kyoyala, Kyoyala, Jangan Meisuk, Kyoyala. Cepat, Jangan Meisuk, Kyoyala, keluar cepat. Kalian berdua brengsek. Berani-beraninya kalian datang ke sini. Xiao Ren, kamu baik-baik saja? Tentu saja. Cambuk itu tidak keras. Kamu? Tuan Junmo sudah datang. Aku tidak kenal mereka. Keluarkan mereka. Keluarlah cepat. Tunggu. Aku tidak kenal mereka. Bagaimana bisa tidak? Aku sepupumu. Ya. Aku juga sepupumu. Apakah mereka teman Yao? Apa yang kamu tunggu? Keluarkan kedua orang ini dari sini. Aneh sekali. Kalian kerabat. Kalau begitu kalian bisa tinggal. Tuan, bagaimana kami harus memanggilmu? Junmo.
Junmo ya? Aku sepupunya. Aku Liwei. Siapa yang minta? Minggir dulu. Nyonya, jangan marah-marah. Tidak baik untuk kesehatanmu. Nyonya, kita sudah menikah lama. Belum juga kau beritahu keluargamu? Tidak mungkin. Xiao Ren tidak akan menikahimu. Benar? Mana mungkin dia menikahimu? Karena kalian semua keluarga. Silakan tinggal. Tidak. Mereka benar-benar buruk. Kita tidak bisa menahan mereka. Karena kita semua berkumpul di sini. Jangan terlalu formal. Santai saja. Xia Chen, ayo tukar tempat duduk. Kenapa kau duduk di sebelah? Karena aku suka dekat denganmu. Xiao Ren. Junma, biar aku bersulang untukmu. Xiao Ren. Ini makanan favoritmu. Makan lebih banyak. Aku bisa sendiri. Dia juga sepupu Xiao Ren. Apa kalian saling kenal? Tidak, mereka tidak kenal. Dia sepupuku yang jauh. Sepupu jauh? Junmo. Banyak sekali orang di sini. Ini makanan khas dari perbatasan yang dibawa ayahku. Zhu Tapao. Aku sudah bilang jangan datang ke villa, kecuali sangat perlu. Non. Boleh aku bergabung? Ini kakak iparku ya? Mata yang tajam. Diam. Jadi ini adik iparku. Megan, kalau kau bicara lagi, aku akan mengusirmu. Makan. Kenapa menyuruhnya diam? Apa aku membuatmu malu? Aku tidak mau makan lagi. Kalau begitu aku juga kenyang. Ayo makan, ayo makan. Ayo makan. Makan. Xiao Ren. Kenapa kau di sini? Semua ini karena kau. Karena aku? Tugasmu adalah membunuh Junmo. Kenapa kau menikahinya? Aku punya alasan. Alasan apa? Kau tidak akan mengerti. Ini urusanku sendiri. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Kepala sudah memerintahkan. Kau dan Junmo harus mati. Akan ada pembunuh yang datang dalam beberapa hari. Pemandangan di sini cukup bagus. Sepertinya keahlianmu bukan cambuk. Kau sudah tahu trik kecilku. Mau tahu hubungan mereka? Kau mencambuknya tadi malam. Aku mencatatnya untuknya.
Li Wei, apa kau lemah? Kembali begitu cepat. Apa yang kau bicarakan, Xia Chen? Zhu Oxiachan. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu dari kemarin. Kalau kau tidak menggunakan senjata tersembunyi, aku pasti bisa mengalahkanmu. Apa kau mengakui? Aku lebih baik. Berhenti berdebat. Mari kita bahas. Bagaimana membantu Xiao Ren? Membantu apa? Flash City telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapa yang bisa membantunya? Kita bisa. Kami? Kamu sudah tidak berguna sekarang. Kamu masih membutuhkan saya. Jika kamu tidak mau membantu, tidak apa-apa. Kamu bisa pergi besok. Sekarang kamu marah? Biar saya beritahu Zhao Xiaoren. Kami sudah membantu kamu menghalau beberapa gelombang pembunuh. Xiao Ren, Xia Chan tidak bermaksud memukul kamu. Dan beberapa hari ini, dia benar-benar menghalau beberapa gelombang dari sekte kilat untuk kamu. Terima kasih. Apakah kamu dan Junmo benar-benar menikah? Tentu saja tidak. Saya tahu itu palsu. Bagus kalau begitu. Saya tahu selera Junmo tidak akan seburuk itu. Apa maksud kamu? Bukankah itu jelas? Penampilan kamu hanya biasa-biasa saja. Postur tubuh kamu sama sekali tidak cocok untuknya. Hanya saya yang cocok sempurna untuknya. Apa yang kamu maksud? Siapa yang posturnya jelek? Kamu bilang, lihat ke cermin kalau ada waktu. Lihat saya baik-baik. Siapa yang posturnya jelek? Berhenti berdebat. Siapa yang posturnya jelek? Sudah. Kita sekarang jadi target. Dari perintah bunuh sekte kilat juga. Kita harus bersatu sekarang. Apa maksud kamu? Perintah bunuh? Apakah karena saya? Orang bodoh ini bersikeras menghalau untuk kamu. Dia sudah tidak berguna sekarang. Jadi saya harus turun tangan. Tidak berguna? Kamu? Apa maksud kamu dengan tidak berguna? Tanyakan padanya. Li Wei, kamu? Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan tidak berguna? Aku baik-baik saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu kemari. Katakan padaku, apa maksudmu dengan tidak berguna? Kenapa kamu berteriak? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Dia menyukaimu selama bertahun-tahun, dan melakukan banyak hal untukmu. Tapi kamu lari ke sini untuk menikahi orang lain. Katanya itu palsu. Bukankah kamu tidur di kamar yang sama? Berhenti. Aku percaya padanya. Kamu benar-benar bodoh. Kamu mencuri token kaisar untuknya. Apakah dia menikahimu? Dia menikahi targetnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Token kaisar? Xiao Ren, bukankah kamu bilang, kalau aku bisa mendapatkan sesuatu untuk memerintah dunia, kamu akan menikahiku? Jadi aku mencurinya. Apakah kamu bilang, ini token kaisar? Hampir lupa, kamu tidak bisa membaca. Karena ini, Li Wei hampir mati. Dan kamu tidak tahu. Lihat. Li Wei. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Xiao Ren, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terluka, dan ilmu bela diriku sedikit melemah sekarang. Kamu tidak akan merendahkanku, kan? Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu tidak boleh melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Kamu mengerti.
Tentu, Ada orang di sini. apa yang telah kamu lakukan? Kamu menyebabkan majikan terbunuh, dan Yao dikubur hidup-hidup. Ketika kamu akhirnya menemukannya, kamu memperlakukannya dengan sangat tidak pantas. Tidak. Dia pasti tidak mengenalimu. Dia pasti membencimu sekarang. Orang itu baik kepada Yao. Jika Yao menyukainya, kamu harus membiarkannya. Junmo, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu masih memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Yao? Dia sama sekali tidak menyukaimu. Dia membencimu. Apa yang kamu lakukan? Membersihkan debu. Ini kotor. Sudah selesai bicara. Jadi itu kamu di atap. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jika kamu memberitahuku, bagaimana kamu mendapatkan liontin giok itu, aku akan memastikan. Kami segera pergi. Kamu ingin pergi. Jika kamu memberitahuku, aku akan pergi sekarang juga. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jika kamu memberitahuku, bagaimana kamu mendapatkan liontin giok itu, aku akan memastikan. Kami segera pergi. Kamu ingin pergi. Jika kamu memberitahuku, aku akan pergi sekarang juga. Di sini pengap. Aku ingin jalan-jalan. Haruskah aku mengungkapkan identitasku padanya? Nona Chen. Nona Chen, Nona Chen. Sudah larut malam. Tuan Ju, tolong bersikap. Nona Chen, aku benar-benar ingin menikahimu. Tuan Ju, hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Menurutmu kamu tidak terlalu terburu-buru? Nona Chen, aku sangat menyukaimu. Keluargaku menjalankan agensi keamanan. Ayahku Ju Hong sangat terkenal. Di dunia perselaton. Jika kamu menikah denganku, kamu akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa batas. Tuan Ju, jika kamu terus begini aku tidak akan bersikap sopan. Apa yang kamu lakukan? Xia Chen, dia mencoba melecehkanku. Aku tidak, jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar ingin menikahimu. Bukankah itu hal yang baik? Xia Chen, apa yang kamu katakan? Meskipun aku sendirian dan tak berdaya, aku tidak bergantung pada siapapun. Sendirian dan tak berdaya. Jika Zhao Xiaoran mendengar itu, dia akan sangat sedih. Selain itu, jika kamu sendirian dan tak berdaya, menikahi Tuan Ju akan memberimu dukungan. Tuan Ju, menurutmu aku benar? Ya, kamu benar. Jika kamu menikahiku, aku akan menuruti kamu. Dan tidak akan pernah ragu. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan bicara dengan Xiao Ren. Nona Chen. Minggirlah. Nona Chen. Kekuatan apa? Hanya ada satu cangkir. Tidak akan bersikap sopan lagi. Selalu begitu agresif. Apakah kamu benar-benar bahagia?
Apa? Apakah kamu ingin aku memberitahumu rahasia kecilku? Apa itu flash sec? Itu adalah kamu. Di atap. Jika kamu tidak mengatakan, aku masih bisa mencari tahu. Flash sec bukanlah sekte di dunia persilatan. Dan kamu hidup terasing. Jadi tidak mengherankan kamu tidak tahu. Flash sec adalah organisasi pembunuh paling kuat dan rahasia di dunia. Jika Flash sec ingin seseorang mati, bahkan Raja Neraka tidak bisa menyelamatkannya, termasuk kamu. Ini rahasia, karena tidak bisa menghadapi publik. Ini kuat. Karena belum menemukan lawan sejati. Apakah kamu tahu? Zhao Xiaoren dan Li Wei saling mencintai? Keduanya berasal dari Flash sec. Kamu memang menyukainya. Zhu Oxiachan. Ini datang istrimu. Kami tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu tahu wanita ini adalah kalajengking? Satu sengatan dan kamu mati. Terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padanya? Ayo pergi. Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar mulai tertarik. Lepaskan saya. Lepaskan. Ziu Ozai akan adalah janda hitam terkenal di dunia persilatan. Jauhi dia. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja saya katakan? Saya tidak peduli siapa dia. Saya hanya peduli tentang kamu. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencari kematian? Saya tidak berbicara omong kosong. Sungguh. Saya hanya peduli tentang kamu. Kamu terlalu banyak minum. Bangunlah. Kamu tidak tahu malu. Saya akan membunuhmu. Mengapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini? Haruskah aku membunuhnya? Aku sungguh tidak berbicara omong kosong. Xiaoren, ada apa? Berkemas kita pergi. Kemana kita pergi? Kemana saja? Kita tidak bisa tinggal di sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah kamu membunuhnya? Itu bukan urusanmu. Cepat berkemas. Pergi. Xiaoren, kamu mau pergi kemana larut malam begini? Aku baru saja akan mencarimu. Ayo cepat-cepat pergi dari sini. Kenapa pergi? Apakah kamu ingin tinggal di sini selamanya? Pergi. Apa yang kamu inginkan sekarang? Villa Jasmine bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Apa yang kamu inginkan? Bermain-main sebagai utusan rahasia kaisar adalah kejahatan berat. Jangan biarkan dia mendekat. Minggir. Yao.
Aku berhutang nyawa padamu dan Master. Mungkin mati di tanganmu adalah takdir terbaikku. Dia tidak menghindar. Apakah kamu gila? Kenapa kamu berhenti? Jika kamu tidak membunuhnya, Sekte Flash akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak menghindar? Membunuhku adalah alasan kamu datang ke sini, kan? Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka cepat-cepat pergi dari sini. Akhirnya ketemu. Junmo, biarkan aku sendiri. Nona Chen pergi, aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang terjadi? Jika seseorang ingin pergi, bagaimana kamu bisa menghentikannya? Lalu bagaimana? Aku harus menghentikannya. Aku suka dia. Kamu baru kenal dia hari ini. Terus kenapa? 1 hari 1 tahun seumur hidup. Aku cuma suka dia. Waktu nggak bakal ngubah apa-apa. Aku nggak bakal nyerah. Aku harus menangkan dia kembali. Kamu nanya dia suka kamu nggak? Aku udah nanya. Dia kayaknya nggak suka aku. Dan kamu masih ngejar dia? Tentu saja aku harus. Dia belum nikah. Aku harus menangkan dia kembali. Kalau nggak aku bakal menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Aku yang ngejar dia. Kenapa kamu lari duluan? Junmo. Tang Hulu. Xiao Ren, aku beliin kamu. Tang Hulu favorit kamu. Aku nggak mau. Tang Hulu. Tunggu, aku mau satu. Kasih aku satu lagi. Xiao Ren, kurasa dia mau mati di tangan kamu. Aku tahu. Kenapa dia ngelakuin ini? Kamu bilang apa? Aku bilang kenapa dia ngelakuin ini. Kenapa? Oke. Mas, kami ambil ini. Kenapa dia ngelakuin ini? Sebelum aku mati, nggak ada yang bisa ngambil ini dariku. Cichan Hua Pavilion, kamu ada di sana buat bunuh aku. Kamu pura-pura jadi anaknya Lu Zuo. Buat bunuh aku. Apa yang bikin kamu berubah pikiran? Karena aku, Kamu kenal Liontin Giok ini nggak? siluet ini, kayaknya familiar. Aku bakal pegang kamu. Jadi kesedihanmu akan dibagi denganku. Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya peduli. Siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan ini tidak masuk akal. Apa kamu cari mati? Aku tidak bicara omong kosong. Sungguh. Aku hanya peduli padamu. Kamu sudah terlalu banyak minum. Sadar? Jaran, Xiao Ren lihat.